Shalom saudara-saudara yang terkasih, kembali berjumpa dengan saya dalam Gembala Menyapa di saat ini dan menemani saudara untuk menjalani kehidupan. Mari bersama kita menghayati firman Tuhan yang pada saat ini diambilkan dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-10 yang demikian. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita saat ini adalah Every saint has a past and every sinner has a future. Atau terjemahan dalam bahasa Indonesia, setiap orang suci punya masa lalu dan setiap pendosa memiliki masa depan. Saudara-saudara, judul ini adalah diambil dari ungkapan yang diungkapkan oleh seorang novelis dan penyair dari Irlandia yang bernama Oscar Wilde. Kalimat tersebut adalah every saint has a past and every sinner has a future. Setiap orang suci memiliki masa lalu dan setiap pendosa memiliki masa depan. Kalimat setiap orang suci memiliki masa lalu menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna, yang begitu baik, yang tidak pernah gagal dan tidak pernah melakukan kesalahan dalam kehidupannya. Bahkan dikatakan bahwa setiap orang suci pun punya periode-periode gelap dalam kehidupannya. Kendati demikian, kalimat tersebut kemudian serentak ditegaskan bahwa setiap pendosa memiliki masa depan, menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang begitu buruk sehingga ia tidak dapat dan tidak layak untuk diampuni, diakui, dan diterima oleh masyarakat. Betapa kelam, betapa banyaknya kegagalan seseorang dalam kehidupannya pun, dia masih punya hak untuk memiliki masa depan yang baik di kehidupannya. Melalui kalimat tersebut kita dapat menyadari bahwa tidak ada orang yang sempurna. Namun demikian di tengah ketidaksempurnaan yang kita ini alami, kita ini masih punya harapan. Kita ini masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk meraih kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Ungkapan yang diungkapkan oleh Thomas Wilde ini juga menjadi kata-kata yang dihayati oleh Rasul Paulus. Tentu saja dia mengatakan bahwa Oscar Wilde ini lebih tua daripada Rasul Paulus, tetapi kehidupannya menunjukkan dengan tegas seperti dalam bacaan kita di saat ini. Pada ayat 9 dikatakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Dari apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus ini menegaskan bahwa ia adalah orang yang pernah punya masa lalu yang kelam. Dia sadar bahwa dia pernah melakukan kejahatan yang begitu luar biasa. Dia pernah melakukan kekejaman yang luar biasa. Bahkan dia menjadi orang yang berusaha untuk menghancurkan orang-orang yang mengikuti Kristus. Bahkan ketika dia kemudian sudah bertobat, sudah mencoba memperbaiki sikap dirinya, dia tetap merasa bahwa dirinya adalah orang yang tidak layak disebut sebagai rasul Tuhan.
Meskipun demikian, pada ayat 10 dikatakan demikian, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus tidak berhenti pada kesadaran bahwa dia punya masa lalu yang kelam. Dia tidak menghabiskan energinya hanya untuk meratap, untuk menyesali akan apa yang sudah pernah terjadi di kehidupannya yang lalu. Lebih dari itu, Rasul Paulus menyadari bahwa hidupnya yang sekarang dan yang akan datang, yang akan dia raih adalah karena kasih karunia Allah. Hanyalah karena kemurahan Allah, bukan karena kekuatan dan kehebatan dirinya. Kasih karunia Allah ini merupakan pemberian yang tidak bersyarat dari Allah. Di titik di mana kasih karunia itu kemudian kita alami, kita rasakan, maka kemudian kita pun juga diundang untuk meresponnya. Caranya bagaimana? Ya, kita mengupayakan atau merawat kasih karunia itu melalui kesadaran bahwa hidup kita ini merupakan pemberian dari Allah. Dan oleh karena itu, maka pakailah hidup kita ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ingat sekali lagi bahwa hidup kita ini merupakan kasih karunia atau pemberian dari Allah. Namun hidup kita tidak akan menjadi sia-sia dan tanpa makna. Hidup kita ini harus menjadi sesuatu yang berdampak bagi orang-orang yang berjumpa dengan kita dan orang-orang yang berinteraksi secara mendalam dengan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian ungkapan dari Oscar Wilde bahwa setiap orang suci memiliki masa lalu dan setiap pendosa memiliki masa depan, dan penggalan kisah kehidupan dari Rasul Paulus ini memberikan kesadaran baru bagi kehidupan kita. Kesadaran bahwa hidup kita ini berasal dan berdasarkan oleh kasih karunia Allah. Namun di titik itu kita juga diundang untuk merawat, memperjuangkan kasih karunia itu dalam kehidupan kita. Kasih karunia Allah tidak hadir dalam kesempurnaan. Justru ia hadir dalam ketidaksempurnaan. Dan melalui ketidaksempurnaan, kelemahan, kerentanan, dan masa lalu kita, Allah membawa dan memampukan kita untuk menerima masa lalu kita dan mengarahkan diri kita, serta meniti langkah kecil menuju masa kini dan masa depan yang penuh pengharapan di dalam dan bersama Dia, Sang Pemberi kehidupan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah Gembala menyapa edisi saat ini, dan mari kita tutup dengan berdoa. Ya Tuhan, kami disadarkan bahwa mungkin kami punya masa lalu yang kelam. Tetapi jangan sampai kami hanya menghabiskan energi kami hanya untuk meratap, menyesali segala sesuatu yang pernah kami lakukan di masa lalu. Tetapi kami juga diingatkan bahwa kami punya masa depan. Sekelam apapun kehidupan kami di masa lalu, kami masih punya harapan. Kami senantiasa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memperbaiki sikap hidup kami. Oleh karena itu, tolong kami untuk kami berproses, belajar dari pengalaman masa lalu yang kelam, untuk kami memperbaiki hidup kami, sehingga kami boleh punya kehidupan yang baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, tolong kami. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami ini menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih,
sebelum kita mengakhiri, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang berikut ini. Selamat menyaksikan. Upon the waters, the great unknown, where feet may fail. Did I find you in the mystery, an ocean deep? My faith will stand. Grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Feet may fail and fear surrounds me. You've never failed, and you won't start now. Oceans rise, a soul raise in your embrace. I am yours, you are mine. Let me walk upon the waters, wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Saudara-saudara terkasih, demikianlah Gembala menyapa di saat ini, dan jangan lupa untuk mendukung melalui subscribe, like, dan share video ini menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Tuhan memberkati saudara sekalian.